Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, Ibu Bapak, Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita. Dan ini sifatnya umum aja ya, sifatnya umum, apa tidak hanya untuk satu kelas. Ini saya kirim ke beberapa kelas ya, saya kirim ke beberapa kelas. Andai juga ada yang terkendala, insya Allah ini saya rekam dan seperti biasa saya upload di YouTube, sehingga yang terkendala untuk hadir bisa. Oke, oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ke beberapa slide ke depan ini, saya berharap Ibu Bapak sudah mengunduh dua PDF yang tadi saya kirim ya. Jadi PDF yang pertama adalah ini ya. Ini tulisan Dasgupta dan di beberapa pertemuan yang lalu sudah saya singgung. Dan ini yang saya singgung itu ya. Ini. Rural life in poor region, that is the economic life of some 2.5 billion people doesn't get mentioned at all. Ini ya, gitu. Jadi kalau baca bukunya Dasgupta ini kan seperti ada kemarahan tersembunyi bagi kita semua ya, gini. Ini self kritik atau otokritik ya. Otokritik dari seorang Dasgupta, dia kalau tidak salah dia memiliki kewarganegaraan kehormatan dari Inggris ya. Orang ini kemudian diminta oleh Oxford University untuk membuat semacam reintroduction. Saya melihatnya ini di sini kan very short introduction, tapi saya melihatnya justru di sini adalah reintroduction. Karena apa? Karena ini nih. Jadi bahkan ada buku ekonomi, ilmu ekonomi yang tebalnya lebih dari 1.000 halaman tidak menyebut ini. Tuh ya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu ekonomi itu yang dibahas ya awal-awal mulai dari scarcity ya masalahnya bukan di situ ternyata ya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di kemiskinan dan di ketimpangan. Ya, itu. Jadi kalau di sini disebutkan seperti ini, ya, dan ini seolah-olah menghentak siapapun para pengkaji ekonomi, dan karena ini sudah ditulis, maka ini menjadi data, gitu ya. Karena sudah ditulis, maka ini menjadi data dan mari kita lanjutkan apa yang diungkap oleh Dasgupta ini sebagai bahan pijakan, Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bukunya ini ya, Dornbusch, Fisher and Starts ini ya. Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher dan Richard Starts ini ada di halaman kalau yang tadi ini di halaman berapa ya? Ini di preface ya. Ini di preface di pendahuluan halaman 10 sampai 11 Romawi lah ya. Ini dari sini nih. Dari sini ya. Tuh. Nah, kemudian yang Dornbusch ini halaman 333. Nah ini. Ya, shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy. Itu. Jadi setelah saya lacak ini berapa halaman ya yang Dornbusch ini, memang ketemunya di sini ya, hanya di halaman 333 dengan potongan kalimat ini.
ya potongan kalimat ini. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Dasgupta ini kenyataannya memang seperti ini. Di sini ya, kenyataannya memang seperti ini. Nah, itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara, saya mengajak apa? Lagi-lagi ini sudut pandang ya, lagi-lagi ini sudut pandang. Jadi jangan sampai juga kemudian apa yang saya sampaikan menyurutkan semangat Ibu Bapak untuk mempelajari ekonomi Islam. Mari kita tetap belajar ekonomi Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Fahim Khan atau Akram Khan itu ya di YouTube saya yang lalu yang saya sudah share. IFSB, Islamic Financial Services Board tahun 2015 itu membuat pernyataan yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika kita mendengar ini 2015, jadi baru berapa 7 tahun yang lalu lah ya, jadi masih baru ini. Dan ini saya sampaikan di depan waktu itu saya panel dengan lupa saya namanya ya, International Conference atau International Seminar pasca dari pas pembicaranya 2 orang dari Sydney Western itu, saya lupa namanya itu, nanti saya cari dulu itunya ya. Oke, jadi IFSB itu pusatnya di Singapura mengatakan, jadi kalau kita mendengar istilah Islamic Economic itu as represented by Islamic Finance. Jadi apa sih kalau ada pertanyaan Islamic Economic itu apa? Islamic Finance. Ada lanjutannya, kalau kita mendengar Islamic Finance as represented by Islamic Banking. Kan gitu ya. Nah, sekarang banking itu profit seeking. Itu. Banking itu profit seeking. Jadi kalau Ibu Bapak, saudara yang hadir di sini ada yang sekarang bekerja di bank, itu tidak salah dan itu memang tugasnya. Jadi kalau kita masuknya dari teori organisasi, kan organisasi itu ada 2. Ya, ada profit oriented dan ada non profit oriented. Jadi kalau kita menemukan ungkapan as represented by Islamic Finance, kemudian Islamic Finance institutionnya as represented by Islamic Banking, maka hari ini ketika kita bicara ekonomi Islam sama dengan profit seeker. Gitu ya. Itu. Ini yang tidak setuju mohon bersabar dulu ya. Itu ingat tadi saya sudah sampaikan itu. Tadi saya sudah sampaikan. Oke. Jadi kalau profit seeker, kita lihat Dasgupta, kita lihat Don Bush, Fisher and Stats. Nah, ini ya. Kalau profit seeker itu kan ini justru yang kita jangan lihat dulu ini ya, jangan lihat dulu yang Don Bush, yang Dasgupta aja. Ketika kita berada dalam ruang narasi profit seeker itu ini. Jadi kalau profit seeker itu doesn't get mentioned at all. Ini rural life in poor region, ini ya poor. Saya mute all dulu ya, saya mute all. Tapi partisipan allow to unmute ya. Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya itu silakan. Tapi saya mute all dulu ya. Itu untuk mengamankan suara-suara background. Oke. Jadi kembali ke sini. Jadi ketika kita menangkap apa yang dinyatakan oleh IFSB 2015 ya, Islamic Economic as represented by Islamic Finance, kemudian Islamic Finance as represented by Islamic Banking, maka kita berada di profit seeker. Dan profit seeker itu ini ya. Profit seeker itu ini nih. Ini terlihat ya mouse saya gitu. Ini. Jadi
ya tidak menyentuh, kita bicara banking itu tidak menyentuh rural life in poor region, that is the economic life of some 2.5 billion people doesn't get mentioned at all. Itu. Makanya wajar ketika Akrom Khan, Fahim Khan dan kawan-kawan, termasuk juga Timur Quran ya, yang alternatif kritis itu. Ekonomi Islam itu wilayah ijtihad. Jadi kalau ijtihad bisa benar bisa salah. Kesimpulan kemarin, perkuliahan kemarin kita ini masih jauh panggang dari api. Ya, ya apalagi kalau kita lihat pernyataan yang apa menjadi berada dalam konsep hialul ahkam itu. Ini kan hilah-hilah saja. Oh, kenyataannya kan masih seperti itu. Tapi meskipun demikian, tetap kita nggak boleh berhenti. Semangat kita untuk mempelajari dan mengembangkan ekonomi Islam itu tidak boleh berhenti karena baru mulai. Ya, wajar saja lah kalau baru mulai itu ibarat anak kecil yang belajar jalan ya. Kan masih harus dituntun, diarahkan, nabrak-nabrak, ya satu dua langkah jatuh, itu biasa. Jangan sampai, lah ini nabrak-nabrak ya, kalau itu berhenti aja, itu jangan sampai begitu. Tetap kita harus melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Ya, jangan berhenti sebelum garis finish. Kapan Pak Anton garis finishnya? Selama hayat di kandung badan. Akhir selama hayat di kandung badan, disitulah garis finish kita. Oke, ya. Nah, jadi oke, bisa dipahami ya ini ya. Jadi di sini rural life in poor region, that is the economic life of some 2.5 billion people doesn't get mentioned at all. Ini mudah-mudahan dipahami oleh kita semua. Bahwa selama ini ilmu ekonomi tidak menyentuh ini. Ya. Jadi ini seolah-olah apa? Ya saya melihatnya ini kemarahan Dasgupta kepada kita semua, kepada para penggiat ekonomi. Ya, setelah kemarin kita memahami bahwa scarcity itu relatif, ya, kemudian tiba-tiba ada narasi ideologis dari ekonomi Islam. Oh kita kan ayatnya apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha itu ya. Itu ya, itu tidak salah, itu lagi-lagi itu sudut pandang ya, itu sudut pandang. Tapi yang dimaksud dengan scarcity dalam ilmu ekonomi bukan itu. Ya, jadi scarcity-nya adalah scarcity relatif. Itu ya, bukan dalam pengertian bahwa kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak melihat sumber daya alam yang melimpah dan tidak dalam pengertian seperti itu. Oke. Oke. Nah, andai kita mau menjawab apa yang ditudingkan atau apa yang menjadi apa satirnya Dasgupta, ini nih ada nih, ya. Ini dikemukakan oleh siapa? Don Bush, Fisher dan Start itu ini. Jadi ketika shifting income to less wealthy families, ini. Jadi ini jawaban dari sini nih. Ada kok di ekonomi makronya Don Bush dan kawan-kawan itu ini nih. Jadi tapi di sini tidak disebut poor, tidak disebut poor ya. Ini disebutnya less wealthy families. Itu ya. Ini ya ini ya silakanlah. Apakah ini eufemisme atau apa ya silakanlah ya. Itu dipahami aja. Ya. Nah, oke, yang menarik ini will increase overall consumption and stimulate the economy. Jadi berbagi itu gitu ya. Ini will increase overall consumption and stimulate the economy. Nih, ini berbagi itu akan mengarah ke dua ini nih. Ya. Jadi jangka pendeknya increase overall consumption. Ya, kita kesampingkan dulu pertumbuhan berbasis konsumsi atau pertumbuhan berbasis produksi. Ya kita kesampingkan dulu lah. Yang penting growth dulu lah, ya gitu. Kemudian stimulate di ekonomi ini jangka panjangnya. Ya, jangka pendeknya di sini ini adalah jangka panjangnya. Gitu. Jadi apa?
saya tidak terlalu apa ya, kalau kita mau bicara ideal, sebagaimana juga sering diungkapkan oleh para ekonom oposan, gitu. Kenapa saya mengatakan para ekonom oposan? Ya biasanya yang menyatakan itu di luar apa? Di luar pemerintahan ya. Itu. Jadi sifat pernyataannya berada pada wilayah kontestatif oposisional ya. Saya melihatnya seperti itu. Dan itu diperlukan di negara dalam konteks demokrasi. Ya, gitu. Biar ada penyeimbang gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di banyak negara, bahkan boleh jadi di semua negara, eh, ya growth itu ya, angka pertumbuhan itulah angka yang dibutuhkan untuk memunculkan untuk memunculkan perolehan, raihan, keberhasilan itu. Meskipun banyak komentar yang mulai ingin meninggalkan PDB sebagai ukuran kesejahteraan, ya tetap PDB dijadikan pintu masuk untuk mengukur kesejahteraan itu. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, oke. Nah, kembali ke sini. Jadi Ibu Bapak Saudara, ketika ini yang sebetulnya dijadikan atau dipahami sebagai masalah ekonomi itu, maka ini baru masuk ke tadarus nih. Ya, baru masuk ke tadarus nih. Nah, oke. Saya loncat ke sini ya. Saya loncat ke sini nih. Nah, ini. Ya. Jadi ini, oke, ini 4 sektor lah ya. Jadi ini sebentar. Ini saya speed reading dulu aja ya. Speed reading. Nih, biar RPS-nya RPS-nya terlalu ya. Ekonomi dari Oikos, Nomos ya dan seterusnya itu. Nah, ini apa? Narasi definitifnya. Tuh. Dari sini lahir kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, dan harga. Nah, ini silakan dibaca aja yang ini ya. Efektif dan efisien itu kadang-kadang kita ketukar-tukar tuh. Ya, makanya saya di sini sampaikan berdaya guna, berhasil guna. Mana yang berdaya guna, mana yang berhasil guna. Gitu ya. Itu efektif dan efisien. Berhasil guna itu efektif, berdaya guna itu efisien. Itu ya. Efek itu kan jadi bahasa sehari-hari kita ya. Oke. Nah, ini kan PIE ya. Apa, bagaimana, untuk siapa. Bagi yang sudah paham, mohon bersabar. Bagi yang belum paham, karena pasca di kita multi entry, S1-nya apa, S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi. S2-nya apa, S3-nya tiba-tiba ekonomi kan gitu. Inilah pertanyaan mendasar dari buku manapun kita belajar ekonomi itu apa, bagaimana, dan untuk siapa. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan ini nih. Ya, terkait dengan ini nih. Apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa, gitu. Ya, apa yang dikonsumsi, bagaimana dikonsumsi, dan siapa yang mengkonsumsi, gitu ya, gitu. Apa yang didistribusikan, bagaimana didistribusikan, dan untuk siapa didistribusikan, gitu. Oke, ini ketika kemarin ada pertanyaan dari mana kita memulai, apa ini min haitsu nizamul wujud ya, min haitsu nizamul wujud la fil waqi. Fil waqinya ini bersamaan. Jadi ini kalau misalkan ada arah panah yang tiba-tiba muncul, ini hanya untuk menjelaskan kenapa dari konsumen dulu, ya sebetulnya dari produsen juga bisa ya. Kan Banten demand dulu baru supply, iya itu mainstream. Tapi kalau Say mengatakan supply creates its demand, gitu ya. Itu hukum Say itu. Ya kenapa sampai jadi hukum? Nah, karena itu terbukti juga ya.
Ya, hukum itu kan di atas teori ya, Ibu Bapak, hukum itu di atas teori. Jadi mulai dari fenomena ke konsep, dari konsep ke preposisi, dari preposisi ke teori, dari teori ke hukum. Jadi hukum gravitasi sebelum dikatakan sebagai hukum gravitasi masih teori asalnya. Demikian juga supply and demand ini. Supply and demand ini kan sekarang kita menyebutnya dengan the law of supply and demand. Sebelum jadi the law, sebelum jadi hukum, ini dalam konteks penelitian ya, dalam konteks apa? Dalam konteks sistematisasi teori itu sebelum jadi hukum itu teori dulu. Tuh. Jadi boleh dari kanan dulu, boleh dari kiri dulu. Min haitsu nizamul wujud. Fil waqi'nya ini. Nah, ya, waqi'nya kan begini. Itu. Nah, inilah yang kemudian kalau kita hubungkan dengan Dasgupta, ini kan ininya sudah ada nih. Ya, rupiahnya kan sudah ada untuk konteks Indonesia ya. Di bukunya Samuelson kemarin kita melihat di sininya dolar ya. Gitu. Itu. Jadi kalau ininya sudah ada, ini hanya persoalan pengelolaan. Kalau begitu, hanya persoalan mekanisme berpindahnya apa? Berpindahnya tools atau berpindahnya apa? Produk ya dan imbalannya itu. Jadi kalau seperti ini ya tetap itu yang kemudian mendorong Dasgupta membuat buku atau Oxford University meminta kepada Dasgupta untuk membuat yang dalam kacamata saya very short reintroduction itu untuk mengingatkan kita semua bahwa yang dihadapi oleh manusia itu bukan ini, bukan apa, bagaimana, dan untuk siapa. Karena apa, bagaimana, dan untuk siapa itu berlaku bagi orang-orang yang sudah memiliki ini nih. Sudah memiliki tools of exchange-nya. Sementara masalah yang dihadapi oleh 2.5 billion people itu, ininya nggak punya. Mereka miskin, mereka timpang. Itu ya. Jadi mohon mulai hari ini Bu Bapak tidak lagi berangkat dari scarcity belajar ekonomi itu, tapi berangkatlah dari fakta bahwa 2.5 billion itu kan sekarang ini 8 miliar ya manusia itu sekarang. Sekarang kalau 8 miliar, 2,5 miliarnya itu berarti berapa persen tuh? 30 ya. Waduh, luar biasa itu. Lantas, apakah ilmu ekonomi itu tidak berhasil? Ya boleh jadi iya, tapi kan logikanya tidak demikian. Kalau kita berkaca dengan ilmu kedokteran semakin canggih, tapi kan penyakit tambah canggih juga. Ya. Apakah ilmu kedokteran tidak berhasil? Loh, kalau tidak berhasil, kalau gitu bubarkan saja, nggak usah ada fakultas ekonomi. Iya, nggak juga begitu ya. Ada fakultas ekonomi aja begini, ya. Ada fakultas kedokterannya penyakit begini kan, itu. Apalagi kalau nggak ada, gitu ya. Oke, ya. Jadi, ini dua sektor ya, ini 3 sektor, ini 4 sektor. Nah ini. Jadi kalau kita berawalnya dari sini, maka pantas ya siapapun yang mengkaji ekonomi akan melupakan fakta yang dikemukakan oleh Dasgupta tadi. 2.5 billion people miskin di dunia ini. Sementara penduduk dunia hanya berapa? 8 ya 8 billion. 8 billion 2.5-nya miskin. Wah, gitu ya kan itu pertanyaannya ekonom selama ini kemana aja? Gitu ya. Itu. Oke. Nah, tadarusnya dari sini Bapak. Waduh, ini udah mau berhenti nih kuliahnya ya. Udah hampir 1 jam saya bicara. Nah, tadarusnya di sini, Bapak. Nah, kenapa dari sini saya simpan? Jadi gini,
Ini saya kategorisasinya hanya dua ya, Makiyah Madaniyah. Ya, saya berharap berdasarkan tartib nuzul. Tapi ternyata tidak bisa tartib nuzul digunakan. Ya, jadi begini, Ibu Bapak, sekarang ini dalam ulumul Quran ada satu ruang mengkaji Al-Quran itu berdasarkan tartib nuzul. Pendekatannya historis. Untuk apa? Untuk mengetahui konteks sejarah pada saat ayat itu atau surat itu turun. Ya cukup menjanjikan, tapi kendalanya di teknis. Ya, kenapa teknis itu menjadi terkendala? Karena kita tidak cukup bahan yang memberikan informasi atau yang mengandung informasi setelah ayat pertama, ayat kedua, setelah ayat kedua, ayat ketiga. Sampai 6.000 sekian ayat itu terkumpul dalam satu mushaf. Ya, meskipun kita dapat apa? Dapat pernyataan Ibnu Abbas atau siapa lupa saya, nanti saya cek lagi ya. Jadi ada pernyataan dalam Asbabun Nuzul itu Ali ya, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, nanti saya cek lah, mohon maaf ya, lupa saya. Saya termasuk orang yang tahu di mana ayat itu turun dan untuk siapa ayat itu turun. Itu ada pernyataannya. Nah, ketika proposisi itu digunakan untuk seluruh ayat, tidak bisa, jadi operasionalnya tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena tidak semua ayat mengandung informasi sabab nuzul. Itu ya. Nah, karena tidak semua ayat mengandung informasi sabab nuzul atau informasinya tidak semuanya terhantarkan kepada kita yang hidup 14 abad kemudian, ya. Pada saat ayat Quran turun, sekarang ini 14 abad kemudian ya. Maka akhirnya kita terima apa adanya, gitu. Nah, untungnya ini ya. Untungnya kita masih dapat kategorisasi Makiyah Madaniyah. Nah, sehingga kalau kita runut nih, kan yang pertama turun itu kan Al-Alaq, dan Al-Alaq pun 1 sampai 5 ya. Itu ayat 1 sampai 5. Al-Alaq pun 1 sampai 5 nih. Sementara di sini 6 7. Oke. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an, jadi apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi yang bersumber dari Quran dan hadis misalkan seperti itu ya. Oke, hadisnya kita simpan dulu, Quran aja. Kita lihat dari Quran. Dan karena ini Maki Madani ya, pendekatannya sejarah misalkan seperti itu, saya menemukan informasi yang pertama kali ada itu atau yang berpeluang ini ya, lagi-lagi mohon maaf ini kajian ya, saya ulang-ulang terus ini agar tidak menjadi doktrin ya. Ini kajian tidak steril. Saya melihat ada peluang untuk menyimpan surat Quraisy ayat 1 2 ini, 1 dan 2 ini, atau semuanya aja surat Quraisy kita lihat ya, disimpan di awal. Kenapa? Karena surat Quraisy itu berbicara tradisi leluhur Nabi. Itu ya. Oke, saya loncat dulu ke sini deh. Ini ya. Ilaf itu uh, ya, ilaf itu konsep. Jadi Bu Bapak kalau mau, siapa yang mau bikin makalah, artikel, bisa nih, ya, bisa nih. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Oke, sekarang saya loncat dulu ke sini ya. Masuk ke Google Scholar. Ini tadarus nih. Summer, winter, trade, journey. Nih. Nah, ini ya. Nih. Nih. Quraish and their winter and summer journey.
Nih, itu banyak tuh, ya. Gitu. Nih ya, kalau mau ya, tuh, silahkan nih. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara, kita dengan melacak ini, kita berpeluang dapat narasi terkait dengan kan mudharabah, ya. Ganjar Santika. Ada Ganjar? Siap, Prof. Ah, Maaf, mohon lagi di di jalan. mute ya. Mohon di mute ya. Seringkali muncul itunya unmute-nya. Oh, Oke, oke, oke. Ya, nah, jadi ini contoh ya. Contoh aja nih dari sini aja nih, dari ilaf saja. Nih, tuh sampai tuh masih, ya. Dan akhirnya, bukan akhirnya ya, saya menemukan konsep yang saya sudah tulis itu, cuman belum publish juga ya. Segmentasi klimatologis. Jadi segmentasi pasar berbasis klimatologis. Jadi subgeografis lah ya. Kan segmentasi itu kan ada dalam marketing ya, ada berbasis demografis, ada berbasis psikologis, ada geografis ya. Setahu saya paling tidak ada itulah. Nah, ketika kita melihat musim panas ke wilayah yang lebih dingin, musim dingin ke wilayah yang lebih panas, atau kita menyebutnya musim dingin dulu ya, rihlata syita'i wasaid, ke Yaman dulu baru kemudian ke Syam. Ya, tapi Pak Anton itu waunya lihat lakil jam'i misalkan gitu ya udah nggak apa-apa atau ya dalam dalam eh, dalam surat Quraisynya litartib ya. Ya bukan litartib, faktanya menyebutkan sita dulu baru saif ya. Oke, jadi kita bisa bisa mengungkap ya, mengembangkan terkait dengan segmentasi pasar misalnya. Pendekatan historis segmentasi pasar itu iklim. Kita bisa kembangkan iklim apa? Ya musim dingin, musim panas ya. Di Indonesia kan nggak ada musim dingin, musim panas. Yang adanya hujan kemarau ya. Tapi kan tetap aja Desember itu diasumsikan dingin ya. Atau bahkan apa? Haredang ya. Bahkan panas ya. Karena musim hujan jadi malah haredang. Ya kecuali di daerah pegunungan. Ah, itu kan bisa jadi seperti itu narasinya ya. Narasinya bisa jadi seperti itu. Nah, oke, dari sini kita berpeluang untuk dapat informasi terkait dengan mudharabah misalnya. Ibu Bapak, mudharabah itu bukan murni apa Islam dalam pengertian syariat Nabi kita, bukan. Saya pernah mengungkap dan berdiskusi dengan Prof. Ain terkait dengan mudharabah itu. Saya bertanya kepada beliau, Prof, mudharabah itu apa berpeluang kita sebut syar'uman qoblana? Jawaban Prof. Ain begini, kalau dari waktu boleh jadi ya. Tapi pastikan dulu, adakah Rasul berprofesi sebagai mudharib? Itu. Kalau ijaroh iya, yang Nabi Syuaib itu ya. Kan ijaroh itu kan Nabi Syuaib itu. Tapi kalau sebagai mudharib, kalau ada, kata Prof. Ain itu ya, saya komunikasikan ke Prof. Ain kan guru saya ya. Jadi saya komunikasikan kepada beliau, eh, itu bisa disebut sebagai syar'uman qoblana. Kalau tidak, jadi berhenti dalam ungkapannya, bukan berhenti ya. Ungkapkanlah bahwa mudharabah itu sudah ada sejak sebelum Nabi kita lahir. Nah, pada saat Nabi kita lahir, pada saat ayat Al-Quran turun, mudharabah tetap berlangsung dan tidak ada ayat yang turun untuk mengharamkannya atau melarangnya. Tuh, itu dari mana kita tahu? Itu dari narasi-narasi yang ada di sini nih. Ya, Summer Winter Trade Journey itu. Tuh ya, jadi seperti itu Ibu Bapak tadarusnya itu sekarang itu ya. Tadarus dari aspek ekonomi itu. Itu. Jadi satu ayat aja ini
Ini kita bisa, nggak tahu nih satu semester selesai atau enggak ya. Satu ayat bisa sekian tuh rujukannya. Ya. Oke, ini Google Scholar ya. Kita lihat sekarang di Google Books. Nah, ini ya. Nih, baca. Dapat apa? Oh, ini time series ya. Bentar. Iya tuh. Quraisy Trading Journey. Ya. Nih. Ini kan. In short, the surah refers to the fact that Quraysh used to trade in Syria or in Syria and the Yemen or in Syria and Ethiopia or in all three and maybe also in Iraq dan seterusnya. Ya, Irak itu Syam ya. Itu. Nah, ini ya. Jadi Islamic culture, Islamic context ya nanti dicari PDF-nya lah ya. Kalau dapat yang open source nanti kita bagikan. Nih, ya, tuh. Siapa yang disertasinya mau ini? Ah, dapat tuh, ya. Gitu. Jadi, oke, ini contoh ya. Yang kedua, ini saya loncat ya, loncat. Ibu Bapak tahu kan hijrah yang pertama tuh kan ke Ethiopia ya, ke Habasyah. Tuh. Nah, itu pertanyaannya kenapa ke Habasyah? Sumber-sumber yang juga berasal dari sini nih, Muhammad and the origin of Islam dan lain sebagainya. Karena di Habasyah itu sudah ada mitra bisnis. Gitu, ya. Di Habasyah itu sudah ada mitra bisnis. Nah, ini ya. The widespread understanding of ilaf as treatise appear to have affected in the interpretation of the following journey of winter and summer. Nah, ini ya. Ini apa? Ini eksplisit betul ya. Eksplisit betul nih. Tuh. Oke, jadi itu kita punya bahan tuh. Kita punya bahan untuk memproduksi pengetahuan. Kenapa ke Habasyah? Karena ternyata di antara jawabannya adalah di sana sudah terdapat mitra bisnis. Gitu ya. Jadi ya itu, tadarus lah. Tadarusnya kayak begini ya. Gitu. Oke. Ya, sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu ya. Oke. Um, ini ada Pak Joni nih. Pak Joni damang, Pak. Alhamdulillah, Prof. Punten namanya bubar ya. Ngisi cool. Sup. Ya kalau udah nggak apa-apa. Nah, ini apa di saya rekam nanti saya upload ya biasa gitu. Makasih, Prof. Makasih. Oke. Alhamdulillah. Jadi sementara ini dulu deh ya. Ngisi cool. Sementara ini dulu. Silakan Ibu Bapak barangkali ada yang mau bertanya, memberikan komentar dan lain sebagainya silakan. Adakah yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, pertanyaannya datang dari saya. Siapa yang mau nulis makalahnya dari situ? Itu segmentasi pasar berbasis klimatologis. Gitu ya. Itu Kotler nggak menyebut eksplisit tuh. Ya. Atau pertanyaan pertama dari saya sebetulnya bukan itu. Bisa dipahami nggak apa yang saya sampaikan? Bisa.
Oke, kalau bisa ya sebagai bukti bisa memahaminya, silakan bertanya. Belum paham, Prof. Gimana, gimana? Gimana Pak Kiai? Pak Mugni? Belum paham banget lah. Belum paham. Di mana Pak ketidakpahamannya Pak? Soal posisi tadi, mudorobah misalnya bukan dari baginda Rasul. Pada Oh, mudorobah kemudian itu Pak, itu tradisi Romawi Pak. tradisi Romawi ya. Ya, namanya komenda. Bahasa Romawinya komenda. Itu mudorobah itu tradisi Romawi. Jadi selama ini kalau kita dijejali siapapun yang menyatakan bahwa mari kita kembali kepada Islam, gunakan mudorobah nanti dulu. Mudorobah itu tradisi Romawi. Nah, hukum Islam punya syar'u man qoblana. Ya. Begitu, ya, gitu. Atau atau jangan-jangan baru tahu mudorobah itu tradisi Romawi. Baru tahu, Prof. Baru tahu. Nah, ini gunanya ada pasca, Iya, Pak. iya, iya. Gunanya ada pasca itu di sini, Pak ya. Gunanya ada pasca itu di sini. Gitu. Mari. Epistemologi pelacakannya bagaimana, Prof? Pelacakannya ke Google Scholar aja, Udah Pak. sebentar Kan aja kita ya. sekarang udah punya Google. Oke, Oh, mari kita baik. lihat ya. Saya share lagi ya. Saya share lagi ya. Oke. Oke. Sini ke Google Scholar ya. Mudorobah S Komenda. Nah, spekulatif trading tuh bahkan di sini coba lihat disebutnya spekulatif trading ya. Likewise differ from the Italian Comenda method. Nah, di sini dikatakan differ ya. Tapi ada apa? Ada apa? Ada mekanisme yang sebetulnya itu komenda. Itu kita Udovit. Oke, ntar Pak masuk dulu ke Google Scholar saya aja ya. Nah, mana. Di sini, nah, saya nggak tahu sudah masuk atau belum ya. Oh, nggak kelacak. Oke, kalau gitu kita masuk ke Google Books, Pak. Bentar. Nih, Akrom Khan. Ketemu lagi Akrom Khan nih. Nih ya.
Nih, satu. Nih ya. Mudharabah, komenda. Oke. Mudharabah relating to Islamic bank, a form of mudharabah in which, oke, ya. Terus ini. Nah, the Komenda was also a labor contract with the traveling party, investing labor, expertise, information, contract, and bodily risk. Okay. The first appearance of the Komenda was in early Islamic Arabia. There are legal discussion of the Komenda dalam kurung kirod mudharabah Pak in Islamic jurist text. Ini Pak ya. Tuh. Tuh. Jadi ini Pak. Oke. Oke. Jadi tadarus saja dulu Pak ya. Jadi tadarus dulu itu begini. Oke. Dalam ilmu ekonomi, masalah ekonomi itu awalnya ini apa, bagaimana, untuk siapa. Kenapa? Karena ada kelangkaan. Itu ya. Itu. Sekarang kita menemukan bukunya Dasgupta yang ini tuh. Ya, saya loncat ke sini ya. Kata Dasgupta, masalah ekonomi itu bukan di situ, karena scarcity itu relatif, tidak absolut. Itu ya. Sampai situ paham, Ibu Bapak? Halo. Baik, Prof. Paham, Prof. Gitu. Jadi kata Dasgupta, jadi Dasgupta itu, saya menemukan pernyataan Dasgupta ini autokritik bagi para ekonom yang ketika mereka tuliskan bahkan sampai 1000 halaman lebih sekalipun tidak menyentuh masalah ekonomi, masalah manusia. Jadi masalah manusia itu di sini sebetulnya, di kemiskinan ini, dan ini dihadapi oleh 2,5 miliar dari 8 miliar. Gitu. Itu ya. Jadi Dasgupta menyadarkan, seolah-olah menyadarkan kita semua, ini loh masalah ekonomi itu. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Entaskanlah kemiskinan itu. Gimana caranya? Jadi kalau misalkan Dasgupta mengatakan sampai 1000 halaman lebih tidak membicarakan kemiskinan, saya coba lacak. Saya menemukan di Donbus yang ini. Ada loh. Donbus ini lumayan lah. Setengah kalimat ya. Itu. Yang tadi itu berapa? Yang dikirim itu berapa halaman sih? Lupa saya. Saya lihat. Oh, entar, saya lihat dulu ya. Ini ya. 600 ya, nggak sampai 1000 lah. Ya, ini nggak sampai 1000 halaman nih. 656. Nah, kata Dasgupta, orang yang nulis 1000 halaman sekalipun tentang ekonomi, kok tidak menyentuh masalah ekonomi? Apa ini? Ini ya. Sehingga Oxford University meminta Dasgupta untuk membuat very short reintroduction. Saya menyebutnya itu ya. Di sini very short introduction. Saya menyebutnya very short reintroduction. Menyadarkan, coba sadar deh. Nah, kira-kira gitu ya. Sadar deh, masalahnya bukan di scarcity. Karena scarcity itu relatif, itu selesai. Ya. Kelangkaan itu selesai. Kelangkaannya adalah kelangkaan relatif. Masalah yang dihadapi oleh umat manusia adalah kemiskinan. Itu. Nah, satu-satunya cara, anggap saja demikian ya, satu-satunya cara terkait dengan kemiskinan itu untuk menyelesaikannya adalah berbagi. Transmisi moneter dari the have ke the have not. Itu. Ya. Itu khuzu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Nah, gitu ya. Mohon maaf kalau saya tadi terlalu cepat gitu karena saya ingin kita sampai
gamblangnya dulu gitu ya. Saya ingin gamblangnya dulu. Bahwa selama ini kita sering menyebut masalah yang dihadapi oleh ilmu ekonomi atau narasi terkait dengan masalah perekonomian itu adalah kelangkaan, bukan di kelangkaan. Bahwa kelangkaan itu sebagai apa konsep yang dibahas, iya, tapi jangan lupa bahwa kelangkaan itu adalah kelangkaan relatif. Yang betul-betul jadi masalah itu, ini saya kasih merah nih. Ini. Itu. Yang betul-betul jadi kelangkaan itu adalah, yang betul-betul jadi masalah itu adalah kemiskinan. Jadi masalah ekonomi itu apa? Kemiskinan. Gitu ya. Dan ini kita diingatkan oleh Dasgupta. Itu. Itu Pak, Bu. Itu dulu ya. Itunya apa? Kliknya dulu. Jadi ketika kita mempelajari ilmu ekonomi, kita sedang mempelajari instrumen yang tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Itu. Ketika kita membicarakan ekonomi tidak menyentuh kemiskinan, itulah jauh panggang dari api. Itulah yang kemarin disentil oleh Akram Khan. Jadi kalau ekonomi Islam nggak membicarakan kemiskinan, ya yaitu what's wrong with Islamic economy. Apa yang salah dengan ekonomi Islam itu? Akram Khan eksplisit loh. Jadi kalau mau marah, marahnya sama Akram Khan ya, jangan ke saya. Saya hanya menyampaikan temuan Akram Khan bahwa ekonomi Islam itu nggak beda aja dengan konvensional. Bicara banking, Islamic economic as represented by Islamic finance, Islamic finance as represented by Islamic banking. Banking, profit seeker. Masalah ekonomi, kemiskinan. Profit seeker itu tidak akan menyentuh kemiskinan. Bisa dipahami ya? Itu dulu ya. Tadarus kita itu. Marilah bertobat. Gitu. Tiba-tiba menggomor-gomorkan kembali kepada Islam, kembali kepada Islam. Yang mana? Islamic banking. Itu profit seeker. Tuh. Ya, oke. Kalau itu sudah dipahami, saya loncat, bukan loncat, saya speed presentation ya. Gitu. Nih. Jadi manusia itu, kita bicara Quraisy ya. Dalam surat Quraisy, ekonomi Quraisy, PDB lah ya, PDB Quraisy meningkat. PDB Quraisy meningkat, sejahteralah. Ketika sejahtera, yatgo. Kala innal insana la yatgo ar-ra'ahu stagna, ini alak ya. Tuh. Itu ya. Setelah kaya orang yatgo. Gitu. Ini ya, gitu. Nah, ini Abu Jahal. Al-Lahab, Abu Lahab. Dapat siara bilahab, watab ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tuh. Nah, terus lihat takasur ya. Ini makiyah semua nih, ya. Jadi tampilan ini makiyah, yang madaniyahnya ini. Oke. Jadi makiyah itu sedang memperkenalkan misi kenabian. Ya, mereka menjadi, ya sebelumnya juga memang tidak percaya akhirat kan, itu. Wa ma yuhlikuna illa dahr itu, ya. Ya, itu tidak percaya akhirat. Surat Humazah, allazi jama'a malan, allazi jama'a malau wa adalah. Ya, ya sabu an malahu akhladah dan seterusnya. Tuh. Nah, ekonomi prophetiknya atau ekonomi tauhidnya, kalaulah kita mau katakan demikian, ini fi amalihim hakun ma'lum. Ya, fi amalihim hakun lisail wa mahrum. Ini. Itu. Yang tidak memiliki kesadaran ini atau kalaupun sadar tetap tidak melakukannya, simbolnya korun. Ya. Inna korun kana min qaumi Musa dan seterusnya. Ini pernyataan dahsyatnya ini. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ngapain juga harus berbagi?
Gue kaya karena ilmu gue, karena kepintaran gue. Itu Korun tuh yang ngomong ya. Itu ya. Qala nama utituhu ala ilmin indi. Gitu. Gitu. Nah, terus misi kenabian yang mana? Ini. Malaktahamal akobah, wa ma adraka mal akobah, fakku rokobah. Itu yang di pertemuan yang lalu saya sampaikan, misi kenabian itu, misi risalah ekonomi Islam itu ini fakku rokobah. Ya, di sini au ya, bukan wa. Ya, kenapa? Di antaranya ya rokobah itu yang asalnya kaya jadi miskin. Jangankan masalah kekayaannya, status kemerdekaannya saja kan hilang. Dan penyebabnya di antaranya ya, itu kalah perang antar kabilah. Kabilah yang kalah itu jadi hamba saya. Ya, siapa yang pernah nonton film Apokalipsi ya, itu apa itu lupa saya. Itu contohnya kan seperti itu dan itu terjadi di seluruh dunia. Di pertemuan yang lalu saya sudah tampilkan ya di YouTube saya itu ada itu bagaimana slave itu jadi komoditi. Nah ini kalau wailul mutaffifin, auful kaila dan seterusnya ini etik ya, ini etik terkait dengan kejujuran. Nah sekarang di mana penyelesaiannya ini sudah mulai nih distribusi dan redistribusi ya itu zawil kurba, yatama, masakin, ibnu sabil dan seterusnya. Di sini segah sama zawil kurba, yatama, masakin, ibnu sabil. Nah di Al-Anfal ini sudah masuk Madaniyah ya. Itu tidak dijelaskan secara eksplisit terkait dengan konsentrasi kekayaan. Di Al-Hasyr ini dijelaskan. Dan ini saya yakin Ibu Bapak sudah familiar nih ayatnya. Kaila yakun adulatan baina agniya. Itu. Kemudian penjelasan berikutnya ada di Al-Baqarah 177. Jadi ini Madaniyah semua ya, saya cek. Kecuali kalau ada informasi lain, mohon disampaikan andai berbeda. Itu wa ta'ala ala hubbihi zabil qurba yatama masakin ibn sabil wasailin wa fir riqab. Nah, ini riqab muncul. Ya, riqab muncul nih di sini. Oke. Kemudian ini ya saluna kama yunfikun kul ma anfaqtum min khairin wal yatama wal masakin. Yatama masakin sabil. Oke. Kemudian ini madza yunfikun kulil afwa. Apa afwa itu dalam konteks ayat ini mayaf dulu an ahlik. Jadi kalau kita punya tanggungan nih kewajiban orang-orang anggota keluarga, kita sebagai kepala keluarga misalkan, maka selebihnya jadi prioritas kewajiban anggota keluarga yang kita tanggung itu selebihnya itu jadi al-afwu dan itulah yang diinfakkan. Kemudian ditutup ini saya katakan ditutup ini saya yang menyusun ya. Jadi boleh jadi nanti ada variasi lain. Itu silakan dikembangkan. Ini innamas shadaqat lil fuqara. Nah, Ibu Bapak Saudara ini sedekah nih. Ini sedekah ya. Di sini artinya zakat. Ini ada metodologinya nih. Kenapa di sininya sedekah dan jamak, di sininya zakat dan mufrad. Apaan, Prof? Apaan dipotong belum muncul ya layarnya, Prof? Gimana? Nggak ada di layarnya, Prof. Mohon maaf. Jadi nggak bisa baca. Oh, Maaf. bentar. Ini kamera kontrol sayanya mati, bentar. Oke, Ya, ada. terlihat ya? Sekarang terlihat ya? Jelas, jelas, Bro. Oke. Terima kasih, Prof. Oke, saya ulangi ya. Oke.
eh, jadi surat Quraisy ini memberikan informasi kepada kita bahwa masyarakat Quraisy itu mengalami kesejahteraan karena ada tradisi ilaf. Kesejahteraannya meningkat karena tradisi ilaf. Minggu yang lalu saya katakan selain ilaf, kota Makkah itu menjadi kota transit. Jalur sutra Tiongkok Romawi, itu ya. Oke, lanjut dulu lah. Ya, cerita jalur sutra itu 1 jam lagi tambah tuh. Nah, karena sejahtera, ini surat Quraisy ya. Kita lihat di Al-Alaq ayat 67. Kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Sejahtera istigna. Istigna yatgha. Siapa ini? Abu Jahal dan kawan-kawan. Surat Al-Alaq bercerita tentang Abu Jahal. Itu ya. Dari ayat 6 sampai ayat akhir itu. Oke. Terus Al-Lahab, Abu Lahab. Ma'agnanhu malhu wa makasab. Ini kan mirip-mirip lah, ya. Itu. Ya, mirip-mirip ya. Perilakunya mirip-mirip ya. Abu Jahal, Abu Lahab mirip-mirip ya. Tuh. Oke. Nah, berikutnya ini al-hakumut takatsur. Ya, nyari saya jangan apa? Berikutnya wailul likulli humazatil lumazah. Nah, sementara misi risalah ekonomi Islam itu, risalah kenabian itu kita dapat temukan di Al-Ma'arij. Ya, di Al-Ma'arij hakun maklum fi amwalihim hakun maklum lisail wal mahrum. Di Az-Zariyat fi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Ini ya. Oke, ada hak orang lain. Ada hak orang miskin. Nah, itu. Jadi ada bahan koneksitas dengan yang diungkapkan oleh Dasgupta. Masalahnya itu kemiskinan, gitu kan, gitu. Nah, tokoh lain Qarun. Qarun di Al-Qasas nih, 76, 78, ya. Inna Qarun kana min qaumi Musa dan seterusnya. Nah, ungkapan dahsyatnya ini. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Harta-harta gue, yang pintar gue, suka-suka gue, ngapain juga berbagi. Gitu ya. Ini. Walain nama utituhu ala ilmin indi. Tuh. Awas, hati-hati loh. Pendidikan terhadap pertumbuhan tuh positif ya. Ya. In nama utituhu ala ilmin indi. Jangan-jangan kita setelah pintar, ekonomi kita meningkat, kesejahteraan kita meningkat, kok kita jadi melip korban ya. Itu hati-hati. Alhamdulillah Qarun. Pesan Qurannya seperti ini ya, pesan Qurannya seperti ini. Nah, terus kita temukan ini Al-Balad. Inilah misi risalah ekonomi itu. Falak tahamal akobah, wa ma'adrakamal akobah, fakku rokobah. Fakku dan au it'am. Ini au ya, litakhir. Jadi prioritasnya fleksibel. Ya, prioritasnya fleksibel. Itu. Nah, kenapa rokobah di awal? Misalkan seperti itu ya. Karena memang pada saat itu manusia itu berpeluang jadi komoditi. Kabilah kalah perang, itu yang kalah jadi komoditi itu. Tuh, ya. Jadi Ibu Bapak Saudara, kan kita menemukan narasi milkul yamin, ya. Bahkan sampai dalam fikih boleh digauli tanpa dinikahi. Itu tolong ditinjau tuh. Ya. Itu tolong ditinjau tuh. Sampai boleh digauli tanpa dinikahi itu tolong ditinjau ya. Itu kemanusiaan itu menjadi tercerabut. Ya. Oke, rokobah au it'am. Ya. Yatim dan miskin di sininya.
Berikutnya al-mutaffifin dan asy'ara ini etika ya. Etika, kejujuran, tidak boleh curang dan lain sebagainya. Nah, andai misalkan kita menemukan narasi bahwa sebentar ini ada chat. Di antara ciri utama ekonomi Islam adalah kejujuran. Nanti dulu. Emang di konvensional boleh tidak jujur? Ternyata Itu ya. Itu oke. masih. Nah, jadi Ibu Bapak mohon maaf ini ya. Ini tadarusnya agak cepat nih. Kita nggak bisa urai satu-satu karena waktunya habis kan. Gitu. Seperti inilah. Ini gambaran awalnya ya. Jadi kalau kita mau merunut satu persatu, tiba-tiba tadi ada pertanyaan dari Pak Kiai ya. Mahasiswa. Nah, mana tadi? Ini ya. Oke. Ini yang Rihlat Asyitai Wasaif itu a particularly good example of discrediting witness appear in Meccan Trade. Terus sampai sini ini ada penjelasannya. Kita bisa bikin kontra narasi untuk apapun yang kita baca ya. Gitu. Okay. In short, the surah refer to the fact that Quraisy used to trade in Syria or in Syria and the Yemen or in Syria and Ethiopia dan seterusnya. Nah, tadi saya sampaikan kenapa hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, karena di sana sudah terdapat kontak dagang, kontak bisnis. Jadi ada partner bisnis Nabi di Ethiopia itu. Di antaranya ya, di antaranya. Oke. Terus nah ini. Oke. Oke. The widespread understanding of ilaf as treatise appear to have affected in the interpretation of the following journey of winter and summer dan seterusnya. Nih ya. Tuh. Jadi Bapak dua ayat tadi ini tulisannya berhalaman-halaman. Ya. Jadi siapa yang mau bikin artikel atau siapa yang mau bikin disertasi dari sini bolehlah. Ya, pendekatannya historis saja. Gitu ya. Oke. Nah, ini fakta sejarahnya seperti ini. Ini yang diungkap oleh Quran. Istigna melahirkan yatgo. Orang setelah kaya malah menolak risalah. Dan yang menolaknya adalah anggota keluarga sendiri. Ya. Kan Quraisy itu hubungan darah kan itu ya. Itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Islam misi kenabian, risalah, berbagi, mengentaskan kemiskinan. Itu apa poin-poin poin-poin rusuh ya. Saya jadi rusuh ini menjelaskannya. Waktunya sudah habis. Oke. Iya, silakanlah yang mau kuliah aja ya kan sudah habis waktunya dari saya. Oke. Ini Pak siapa? Pasti ada bertanya.
Apa yang mau Ya, ditanyakannya, Prof, Pak? mohon izin, Prof. Ya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor. Ini apa yang mau ditanyakannya, Pak? Ada kaitannya nggak dengan eh, ayat itu dengan surat Yusuf, Pak, yang tadi yang bermimpi itu? Bapak cari aja jawabannya, Pak. Ya, Itu. ya, Kalau dari konteksnya nggak ada, Pak. ya, Dari konteksnya nggak ada ya. Tapi ya, kalau mau dikait-kaitkan silakan saja. Ya. ya, Yang ya. penting metodologinya. Ya, yang penting metodologinya, Pak. Gitu. Karena kan tempo hari ini ada yang menyatakan siklus 7 tahunan, Pak. Di Indonesia itu. Orang berani aja mengatakan itu siklus 7 tahunan. Ya, tuh. Jadi ya bagi kita sih ya yang penting kita lihat itu tadi ya apa yang saya sampaikan di awal itu eh, terkait metodologi. Oke, jadi itu apa provokasi berikutnya ya provokasi awal sudah ya sekarang provokasi berikutnya seperti itulah. Jadi masalah ekonomi, jadi tadarus kita nih masalah ekonomi itu adalah kemiskinan itu aja Pak Bu hari ini dan itu dihadapi oleh 2,5 manusia di seluruh Ya, Prof. Betul, sepakat, Prof. itu ya. Jadi ini yang bicara IFSB 2015 Islamic Economic as represented by Islamic Finance, Islamic Finance as represented by Islamic Bank. Banking profit seeker belum menyentuh masalah ekonomi. Gitu ya. Masih ingat Ibu Bapak yang belajar manajemen kredit atau pembiayaan. Ada pembiayaan bankable, ada yang tidak bankable ya. Yang tidak bankable kan tidak dikasih. Betul. Yang tidak bankable kan nggak dikasih kan. Itu. Kan seperti itu. Itunya apa? Panduannya. Sebentar. Pak Setia masuk nggak? Ada Pak Setia nggak? Jangan-jangan pasti ada nih. Kalau pasti ada, mohon berkomentar pasti ya. Oh nggak ada ya. Itu. Jadi seperti itu ya Bapak. Ya. Tapi jangan sampai meruntuhkan semangat kita. Ya, mari kita tetap bersemangat untuk mempelajari ekonomi Islam ini yang ya apakah ini baru lahir atau apa? Yang jelas kan lahirnya 1977. Ekonomi Islam as a science itu, ya. Ya kalau muamalah kan ya sejak Nabi kita belum lahir pun sudah ada lah. Mudharabah tadi itu ya. Contohnya itu sudah ada, rujukannya sudah ada dan seterusnya seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengolah rujukan-rujukan akademik itu dalam narasi kita. Oke, masih ada yang lain? Nah, ini ada chat baru. PPT-nya boleh berbagi. Sudah. Ada. Pak Ade. Pak Ade Oh, Surya. beda. Saya sudah Beda. kirim di grup. Ya, Prof. Oh, grup masing-masing. beda kelas mungkin, Prof. Pak Ade di kelas A. Kayaknya nanti saya Sudah share, ke Pak kelas Ade. A sudah. Ada. Di kelas saya belum buka WA grup, Prof. Belum buka ya. Tolong dibuka aja dulu, Pak. Siap, Prof. Maaf. Ya. Terima kasih. Oke. Silakan Prof, ini kalau sangat masih ada yang lain. sangat menarik, Prof. Ini motivasi kita hari ini. Kenapa Ya, dulu silakan. itu kan musim panas pergi ke Yaman ya, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Nah, kalau diupdate sekarang kan musimnya pancaroba ini, motivasi survival di dalam ekonomi ini hari ini kan setelahnya COVID ya kalau saya sendiri di Tasikmalaya Prof memang ekonomi hari ini tidak stabil. Strategi agar ya ekonomi ini stabil itu seperti apa Prof? Kalau tadi kan di kisahnya panas ada waktunya. Kalau sekarang kan pancaroba apalagi ada COVID kemarin. Agar survive Prof ekonomi ini
Semua, Oke, Prof. ya survival ekonomi itu di itu Pak, di komoditi pokok Pak, Hmm, itu aja. Jadi dulu kalau nggak salah waktu S2 kan saya pernah sampaikan, ibu bapak di daerah transisi itu ya. bukalah apotek kalau mau bisnis, ya anak-anak kita jadi dokter lah, itu ya satu. Yang kedua optik Pak, Bu, optik nih, Sameta. Oh, betul, Prof. Dimanapun orang akan beli Pak, Bu, gak bisa baca mah gimana, gitu. Itu kebutuhan pokok itu, contohnya itu ya, contohnya itu ya, itu. Nah, oke, yang lain silahkan. Jadi saya melihatnya begini Bu Bapak ya. Jadi kalau ternyata jadi gini, eh, ketika risalah Nabi terakhir itu turun, itu mohon tidak dalam pengertian masyarakat kita ini kosong melompong dari nilai. Itu sudah ada nilai yang berjalan dalam kehidupan kita. Andai kita memposisikan diri sebagai warga Mekah pada saat itu ya, itu mau jadi Quraisy atau enggak terserah lah. Pokoknya kita berada di Mekah, itu sudah seperti itu. Ya, sudah seperti itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Itu. Nah, yang jadi soal meningkatnya kesejahteraan masyarakat Quraisy tidak diimbangi dengan menurunnya kemiskinan. Yang kaya tambah kaya, Nah, bahkan jadi sombong, bahkan jadi mengingkari kebenaran. Siapa? Ya, kalau lihat dua surat tadi kan ya anggota Quraisy sendiri. Abu Jahal Abu Lahab itu kan anggota Quraisy sendiri kan gitu. Itu seperti itu. turun. Itu ya. Jadi yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Rokobah tetap berlangsung, padahal Islam, kalau kita lihat Al-Balad tadi, kita kan nggak, coba, ada nggak, ditemukan nggak narasi Turos yang menyatakan bahwa rokobah itu wajib dientaskan sejak awal? Enggak. Kenapa? Karena ayat yang digunakan, kalimat yang digunakan itu falak, tahamal, akobah. Itu kan akobah. Nabi sendiri kan, ya, itu mohon maaf ya kalau kita boleh mengatakan tidak berhasil dalam tanda kutip menghilangkan rokobah. Rokobah itu selesainya kan keputusan politik Raja Faisal. Abad 20 tuh. Coba, berapa abad tuh? 7, 20, 13. Dan itu keputusan politik. Bukan fatwa fikih. Bukan makosid syariah. Jadi sampai dengan abad 20 tidak ditangkap makosid syariah. Fakku rokobah. Sehingga harus menggunakan keputusan politik Raja Faisal. Menghilangkan rokobah dalam Islam itu. Gitu ya. Wah, itu kalau kita baca sumber-sumber rokobah itu ya, slavery itu mengerikan itu, ya. Dan ya, kita baru tahu juga setelah nonton film Apokalipsi itu. Wah, itu luar biasa ya. Jadi jadi seperti itu Ibu Bapak. Apa? Jadi begini, saya tetap mengajak untuk kita tetap semangat ya. Kita tetap semangat mempelajari ekonomi Islam ini dan ya mulailah dari topik-topik yang memang Ibu Bapak apa fokuskan perhatiannya pada topik-topik itu. Gitu. Oke. Jadi sekarang ini kita 2 minggu lagi ya ke Lebaran itu ya. Mungkin Sabtu depan saya tidak masuk lah ya. Saya persilakan Ibu Bapak untuk eh, mulai menulis. Karena bagi yang belum punya LOA dari publikasi, ya mari kita terbitkan di Islamicat ya. Artikelnya itu kan deal-dealan di awalnya kan gitu ya. Paper Ibu Bapak, makalah kelas itu, mohon
pokoknya sedapatnya aja dulu ya. Jadi jangan sampai, aduh Pak Anton gimana nih, saya kok nggak pede, misalkan ya, masih jelek. Ya, emang siapa yang minta bagus kan? Saya nggak pernah minta bagus kan? Saya minta ada, kan gitu ya. Saya minta ada, mari kita format sama-sama. Cara Siap, bagaimana Prof. cara bagaimana memformatnya seringkali saya tampilkan di YouTube ya, masuk ke Google. Makanya tadi ada Google Scholar dan Google Books itu. Nanti dari situ kita copy, masuk paraphrasing, masuk Google Translate dan lain sebagainya, sehingga kalimatnya menjadi kalimat kita dan kita tetap wajib merujuk apa yang kita copy paste itu. Copy paste, jadi istilahnya Kopassus ya, copy paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Nah, urusan sedikitnya segimana, lolos, cek similarity. Berapa persen? 20%. Berlatih menulis tesis dan disertasi. Nah, gitu kan 20%. Tesis dan disertasi kita itu 20% similarity-nya. Oke. Cukup? Prof, kalau di artikel mah gak usah ada novelty, Prof. Enggak. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara memunculkan novelty. Makanya harus ada dulu artikel. Ya, itu kadang bingung itu ada. Ya, pokoknya uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Itu ya, sampai menulis Siap, Prof. artikel itu uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Tulislah sebagaimana mereka para penulis artikel menulis. Kita Siap. ikuti aja. Jadi jangan-jangan kita sudah menemukan novelty, tapi kita nggak sadar itu novelty kita. Itu ya. Kita itu sudah menemukan novelty, tapi kita nggak sadar itu novelty kita. Tuh. Karena kan hasil dan pembahasan itu ada 3 kemungkinan. Pertama, kita sama dengan orang lain yang terdahulu. Yang kedua, ada bagian yang sama dan ada bagian yang beda. Yang ketiga, beda sama sekali. Mau sama, mau ada bagian yang sama dan ada bagian yang beda, atau mau beda sama sekali, di situ novelty-nya. Bagaimana mengungkapkannya, nanti saya ajari. Yang penting ada dulu. Habis lebaran lah ya, insya Allah ya. Siap, Prof. Siap. Jadi saya umumkan nih, minggu depan, saya tidak menyatakan libur ya. Tapi waktu, jam saya, silahkan dipakai, terutama bagi yang HES kan pasti yang masuk. Ya, yang HES itu saya tidak akan menyapa di Zoom. Ya. Tapi saya tetap ke pasca. Jadi bagi yang mau ketemu di pasca, insya Allah bisa ketemu. Ya, itu biasa. Kemarin juga kan saya sampai sore di pasca tuh. Ya. Izin Prof tiap hari apa? Kebetulan pembimbing Prof. Jumat Sabtu, Pak. Izin saja. Kan jadwal saya di pasca itu Jumat Sabtu. Ya. Ya, saya di pasca itu Jumat Sabtu. Kemarin itu sampai sore saya membimbing itu. Ya, tapi tetap WA dulu lah ya. Tetap WA dulu ya. Jangan sampai nggak WA dulu tiba-tiba ke pasar, Pak Antona kemana tuh? Ayah kan repot nanti. Gitu. Siap, Prof. Oke, kalau cukup, mari kita tutup. Ya, jadi Pak Astiadi, Siap. itu pertanyaan yang tadi, Ya. gitu aja Pak. Ya, siap. Siap, Prof. Gitu. Mohon jangan bertanya ke saya yang jawabannya itu sifatnya saklek. Ya. Itu ya, mohon tidak begitu ya. Saya nggak akan jawab saklek ya. Gitu. Kalau jawaban saklek saya yang tadi nggak ada hubungannya Pak, kan bisa begitu. Tapi siapa tahu ada hubungannya kan, boleh jadi begitu ya. Itu. Ya. Nah, karena itu sebatas pelacakan saya ada yang bahkan ada yang mengatakan siklus 7 tahunan. Gitu ya. Tapi saya tidak mengamini pernyataan itu, tapi juga tidak menutup apapun narasi yang muncul selama berpijak kepada landasan metodologis riset yang ada, ya kita berdiskusi aja. Kalau saya seperti itu. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astagfirullah wa atubu ilaih. ilaik. Alhamdulillah, makasih, Prof. Nuhun, Prof. Billahi fi sabilil haq. Nasr minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat.
Mantap, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Makasih Prof. Syukran. Jazakallah khairan. Alhamdulillah.